Episode dimulai dengan Radha bertanya kepada Banke Bihari, apakah kita akan mempertanyakan bahkan Kak Balram juga? Banke mengatakan, mengapa tidak? Karena aku adalah seorang pengusaha dan aku meragukan semua orang. Radha mengatakan, aku tidak ingin menanyai Kak Balram, karena dia yang selalu berpikir baik untukku. Banke mengatakan, keadilan itu sama untuk semua orang. Di tempat lain, Laksmana mencapai Pataloka dan menjadi takut. Sukracarya berkata sebagai putri Mahabali Duryodhana, kau seharusnya tidak takut pada Pataloka, dan mengapa kau tidak membawa patung Krishna bersamamu? Laksmana menjawab, ada insiden aneh yang terjadi dengan patung itu dan Radha bahkan mulai mencurigaiku dan Samba yang telah mencuri patungnya itu. Sukracarya bertanya, mengapa Radha bisa mencurigai kalian? Laksmana mengatakan, aku juga tidak tahu, tapi aku merasa ada seseorang yang membantunya, dan kita perlu mencari tahu siapa pria yang membantu Radha itu. Sukracarya mengatakan, hanya Krishna yang dapat membantu Radha. Laksmana mengatakan, bagaimana itu bisa terjadi? Krishna sendiri tidak ada di sini. Sukracarya berkata, Krishna adalah seorang penipu dan dia bisa melakukan apa saja. Laksmana mengatakan, kita memiliki kesempatan bagus untuk mengakhiri Radha dengan mengusirnya dari Dwarka. Sukracarya mengatakan, pertarunganku adalah dengan Krishna dan bukan Radha. Laksmana kemudian berjanji, aku hanya akan menculik Radha dan tidak menyakitinya. Sukracarya mengatakan, kekuatan para monster juga akan membantumu dalam tugasmu untuk mengeluarkan Radha dari Dwarka. Laksmana bertanya, siapa itu? Sukracarya mengatakan, kau akan mengetahuinya di waktu yang tepat. Laksmana mengatakan, baiklah guru. Dia lalu pergi dari sana. Di tempat lain, Balram memberitahu Radha, aku tidak dapat menemukan patung pahatanmu Radha. Banke Bihari mengatakan, dia pasti telah menjual patungmu dan sedang berakting. Radha memintanya untuk berhenti menuduh Kak Balram dan mengatakan, katakan padaku apa yang harus ditanyakan pada Kak Balram. Balram merasa heran melihat tidak ada orang di sekitar Radha dan bertanya, dengan siapa kau berbicara Radha? Radha menjawab, tidak, aku tidak mengatakan apa-apa. Banke Bihari memintanya untuk menanyainya alih-alih mengoceh. Balram bertanya, apa yang kau katakan? Radha dengan gugup mengatakan, maafkan aku Kak, aku bahkan meragukan kau yang mencuri patung itu. Balram terkejut mendengarnya dan bertanya, bagaimana aku bisa mencuri patung saudara laki-lakiku yang dibuat olehmu Radha? Aku akan mencari orang yang memprovokasimu untuk melawanku. Radha bertanya kepada Banke Bihari, apakah aku harus memberitahunya? Banke mengatakan, ya kau bisa memberitahunya dan mengundangnya ke kuil di pagi hari. Radha memberitahu Balram, Kak Balram aku akan bertemu denganmu lagi di kuil dini hari nanti. Balram berkata, tidak Radha, biarkan aku melihat siapa orang itu. Banke Bihari mengatakan, Kak Balram biasa mencuri mentega dengan Krishna dan mencuri makananku di masa kanak-kanak dan sekarang aku berpikir untuk memukulinya. Mari kita lihat apa yang dia lakukan. Selanjutnya, Tulsi sedang menangis sambil mengenang kata-kata Radha dan mengatakan, baik aku maupun Radha, kami berdua salah dan aku akan bermeditasi sampai aku mendapatkan jawabanku dan akan aku melanjutkan bahkan jika aku harusnya mengorbankan hidupku. Dia lalu berdoa kepada Mahadewa untuk menunjukkan kebenarannya. Dia mulai melantunkan Om Namah Shivaya. Devi Gauri memperhatikannya dan memberitahu Mahadewa, Mahadewa, Dewi Tulsi sedang meminta bantuan darimu. Mahadewa mengatakan, kau tidak perlu khawatir Gauri, ini juga sihir Krishna dan Dewi Tulsi harus menyadari bahwa kemarahannya membuat dia mengambil keputusan yang salah dan kemudian akan membuatnya menarik kembali kutukannya itu. Krishna juga menggunakan Laksmana dalam tugasnya yang lain dan akan menggunakan bantuan Balram di sana,
tetapi dia belum menggunakan rada dalam tugasnya. Gauri berkata, Krishna terus sibuk dalam suatu tugas. Mahadewa mengatakan, rada belum melakukannya dan begitu dia melakukannya, dia harus menghadapi rasa sakit yang luar biasa. Gauri bertanya, bagaimana rada bisa keluar dari situasi itu Dewa? Mahadewa mengatakan, hanya Banke Bihari yang bisa menjawabnya. Selanjutnya, Rada melihat Banke Bihari duduk di dekat Sifling dan meminta dia untuk pergi dari sana. Banke mengatakan, aku juga adalah pemuja dan teman Mahadewa, jadi dia bisa duduk di sini. Rada memintanya untuk tidak berbuat salah dengan Balram karena dia lebih tua. Banke lalu meminta izin pergi untuk minum air. Kemudian, Laksmana masuk dengan warga Dwarka dan mengatakan, Dewi Rada kau telah salah menuduhku atas saran pria dengan suara bulat, jadi aku membawa warga untuk mengetahui siapa pria itu. Balram juga datang ke sana dan meminta Rada untuk memanggil pria nakal itu. Rada mengatakan, dia sedang pergi minum air Kak. Balram menunggu sampai malam dan bertanya, di mana dia, kemana dia pergi untuk minum air. Rada mengatakan, tadi dia ada di sini sebelum kalian semua datang. Laksmana mengatakan, Dewi Rada sedang membayangkan orang yang tidak terlihat, semua warga Dwarka berpikiran sama dan mendukung Laksmana. Balram mengatakan, ada orang yang membodohi kita dan bahkan Rada. Laksmana berpikir, sekarang aku harus mengirim Rada keluar dari Dwarka dan memberitahu Rada, Dewi Rada kau telah kehilangan stabilitas mentalmu setelah Sri Krishna menghilang, kau harus meninggalkan Dwaraka dan bermeditasi dengan orang suci. Rada mengatakan, tidak itu tidak benar, aku tidak gila secara mental. Laksmana memintanya untuk tenang dan mengatakan, kau akan merasakan kedamaian luar biasa dari Dwarka dan mungkin kau menemukan patung Sri Krishnamu di sini. Warga mendukung Laksmana lagi. Rada mengatakan, aku tidak akan pernah meninggalkan Dwarka dan aku sudah membuat patungku itu dengan susah payah. Apakah kau yang mencuri patung itu Laksmana? Laksmana bertindak sebagai terluka. Balram meminta Laksmana untuk kembali ke Dwarka karena dia tahu betapa dia mengkhawatirkan Rada dan Krishna dan bahkan memerintahkan warga Dwarka untuk kembali ke rumah mereka. Mereka semua pergi dari sana. Balram kemudian bertanya kepada Rada, mengapa kau menderita sendirian dan tidak memberitahuku? Rada juga memintanya untuk kembali ke Dwarka karena dia akan mencari patungnya sendirian. Balram mengatakan, aku tidak akan pergi dan aku akan menjaga di luar kuil. Dia lalu pergi ke arah kuil. Rada mengatakan, Banke Bihari membodohiku dan aku membencinya. Banke Bihari kemudian masuk dan bertanya, siapa yang kau benci? Rada menjawab, kau mencoba membodohiku dan membuatku terlihat gila di depan semua orang, jadi aku membencimu dan kau harus pergi dari sini. Banke mengatakan, aku pergi untuk minum air, tapi aku menyadari tidak ada air di dekat sini, jadi aku pergi jauh. Rada meminta dia untuk pergi dari sini dan tidak pernah kembali. Episode berakhir.